sukarelawan Wikimedia Indonesia dan kontributor Wikipedia Bahasa Indonesia. Yang terhormat, Bapak Todo Sibuya, SPDM HUM, selaku Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat, Ibu Dr. Ari Purwanti MAK, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Serta yang kami hormati juga, Bapak Ibu Prodi, Sekprodi, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada seluruh mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Serta saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan rutin kami, yaitu kuliah umum daring. Semoga bersama-sama kita dapat mengambil pelajaran dari setiap kegiatan webinar yang diselenggarakan. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Dian Nusantara. Kepada para hadirin, dimohon untuk berdiri. Suaranya sebelum didengar ya. Di share screen, share soundnya dicentang ya. Nyor.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demi kelancaran acara hingga selesai, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa demi kelancaran acara hari ini. Kepada Bapak Hamdin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, Ibu Dr. Ari Purwanti, yang saya hormati Kaprodi Sasing, Bapak Todo Sibua Enhum, yang saya hormati Ketua Wikipedia Indonesia, Bapak Rahmat, yang saya hormati narasumber kita dalam kuliah umum siang hari ini, Bapak Raymond Sutanto, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sasing, dosen dari perguruan tinggi lainnya, dan yang kami banggakan peserta diskusi pada siang hari ini dan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa beraktivitas dan berkesempatan untuk mengikuti kuliah umum yang sangat bermanfaat, baik dalam lingkungan akademik maupun dalam kehidupan bersosial dan kehidupan umum lainnya. Dan tentunya dengan narasumber yang handal dan pakar di bidangnya. Kita berharap semoga wawasan yang luas dari narasumber kita siang hari ini dapat menambah hasanah dan keilmuan kita semua untuk terus belajar dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan mengedepankan sumber rujukan yang mutakhir, valid, handal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, tidak panjang lebar untuk mengawali acara kita siang hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa dengan harapan acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Mari kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul dan bertemu secara tatap maya untuk terus belajar dan menggali informasi keilmuan kami secara mendalam dan lebih luas lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah acara kami hari ini dan mudahkanlah acara kami hari ini. Mudahkanlah narasumber kami untuk menyampaikan dan membagikan ilmunya kepada kami, dan mudahkanlah kami, para peserta acara hari ini, menyerap ilmu yang dibagikan dan didiskusikan pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan ridho-Mu. Kuatkan dan mudahkan kami untuk terus mengikuti acara ini sampai selesai, dan berikanlah kami kesehatan untuk bisa mengikuti dan berkumpul dalam majelis dan perkumpulan ilmu lainnya, supaya pola pikir kami terus diasah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, penguasa jagat raya, tuntunlah kami dalam mengamalkan ilmu untuk membimbing manusia ke jalan yang Engkau ridhoi, sehingga bermanfaat bagi diri kami, berguna bagi bangsa dan negara, serta dapat menyelamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi pertolongan, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu konsisten dan komitmen menggapai cita-cita kami, cita-cita yang membuat kami bisa melihat indahnya dunia, cita-cita yang bisa membuat kami berkarya memberikan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang tak sanggup kami memikulnya. Jangan pula hukum kami jika kami hilaf atau kami salah. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkau yang Maha Penolong, maka tolonglah kami terhadap keburukan dan kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengasihi, kasihanilah kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, para dosen kami, orang yang berjasa terhadap bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian dan mohon maaf atas segala kehilafan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mengawali acara hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Rahmat Wahidi, selaku Ketua Umum Wikimedia Indonesia. Kepada Bapak Rahmat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman di Universitas Dian Nusantara yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat dari Wikimedia Indonesia. Hari ini senang sekali bisa memberikan sedikit kata sambutan untuk mengawali acara perdana kita antara Wikimedia Indonesia dengan Universitas Dian Nusantara, di mana kerjasama ini sebenarnya sudah kita ancang-ancang beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah hari ini kita bisa merealisasikan acara ini, dan saya sangat senang sekali hari ini melihat banyak sekali peserta dari Universitas Dian Nusantara yang berkenan hadir menyisihkan sedikit waktu di akhir pekannya untuk mendengarkan sedikit informasi ataupun materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan ingin menyapa Dekan FPS Undira, Ibu Dr. Ari Purwanti MAK, kemudian Kaprodi Bahasa Inggris Bapak Todo Sibuaya SPD MHUM, kemudian Ibu Irma Rahmawati SSMSAS, kemudian Bapak Hamdin SPD MPD yang sudah bersedia untuk kita ganggu pada hari ini untuk kita mengadakan kegiatan webinar. Dan juga yang saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas Dian Nusantara yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengawali bahwa Wikipedia ini merupakan sebuah ensiklopedia terbuka dan bebas, di mana mungkin teman-teman di Undira juga sudah sering menggunakan Wikipedia dan juga mengambil informasi-informasi di dalamnya. Yang mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa Wikipedia ini adalah salah satu ensiklopedia daring yang kita juga bisa menyunting di dalamnya. Di mana yang konten-konten di dalam Wikipedia itu tidak dibuat oleh orang pakarnya masing-masing, semua orang bisa menyunting di sana, di mana saya, Ibu Irma, Bapak Todo, Ibu Ari, Bapak Hamid, dan kita semua yang ada di sini itu kita bisa menyunting di sana sebagai salah satu dari misi kita di Wikimedia, yaitu untuk membebaskan pengetahuan. Karena kita percaya bahwa kalau kita bisa membagikan sedikit uang dari kita, kita juga bisa membagikan pengetahuan yang sudah kita miliki kepada orang lain yang mungkin belum seberuntung kita. Dan kami juga aware ataupun mengetahui bahwa beberapa lembaga pendidikan, sekolah, kampus juga menghindari mahasiswanya untuk menggunakan Wikipedia. Dan itu kami tidak menyangkal dan sepenuhnya benar. Dan di mana nanti Wikipedia ini memang ada teknik-teknik khusus ataupun cara-cara khusus bagaimana kita mengambil informasi di dalamnya. Saya tidak akan menjelaskan di sini, nanti narasumber kami akan menyampaikannya di sana. Jadi pastikan nanti rekan-rekan dari Undira bisa mendengarkan dengan baik, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan, karena ini adalah salah satu jalan yang kami berikan kepada teman-teman. Jika nanti teman-teman tertarik untuk mengetahui Wikipedia lebih lanjut, kita bisa ajari, kita bisa mengadakan sebuah sesi tambahan. Kemudian walaupun Wikipedia itu bisa disunting, walaupun Wikipedia itu kadang-kadang dianggap tidak reliable ataupun tidak bisa dikutip,
pastinya Wikipedia itu punya beberapa aturan yang harus kita pahami sebenarnya, di mana peraturan itu menyangkut dengan plagiarisme dan juga Wikipedia itu memiliki panduan atau kebijakan tentang bagaimana kita mengutip referensi di dalamnya. Jadi hari ini teman-teman akan mengetahui Wikipedia itu secara mendalam, paling kurang bisa mengetahui cara-caranya, dan nanti teman-teman bisa tahu nih bagaimana kita bisa menggunakan Wikipedia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, saya sekali lagi ingin memberitahukan bahwa ini adalah kegiatan perdana kita antara Wikimedia Indonesia dengan Universitas Dian Nusantara, di mana kegiatan ini kita berharap nanti bisa berkesinambungan dan kita juga bisa mengadakan pelatihan-pelatihan bagi teman-teman mahasiswi yang nanti tertarik untuk mengeksplorasi Wikipedia lebih lanjut. Jadi hanya itu saja sambutan dari saya. Semoga nanti Bapak Ibu juga rekan-rekan dari Fundira bisa mengambil manfaat yang banyak dari webinar hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, Dr. Ari Purwanti MAK, sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis Ilmu Sosial sekaligus membuka acara kuliah umum daring pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Ari Purwanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat siang Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini di webinar yang luar biasa ya. Sabtu siang teman-teman masih semangat untuk mengikuti webinar. Baik, saya mewakili dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Ini merupakan satu kehormatan untuk fakultas berbicara atas nama penyelenggara program studi SASING. Jadi izinkan saya untuk memulai dan menyambut dengan hangat teman-teman dari Wikimedia, Bapak Rahmat Wahidi, Bapak Raymond Sutanto, dan Ibu Dian. Mohon maaf bila nanti ada yang tertinggal belum saya sebut namanya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar dengan topik bolehkah mengutip dari Wikimedia, ya Wikipedia, mohon maaf, dari Wikipedia. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada program studi sastra Inggris yang telah luar biasa membantu teman-teman mahasiswa untuk mengelola kuliah umum hari ini untuk mewujudkan webinar ini. Jadi kepada Bapak Kepala Prodi, Pak Todo Sibuya, Ibu Irma Rahmayanti, dan Bapak Ibu dosen dari Sastra Inggris. Tentunya program ini dapat terselenggara berkat kerjasama Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Luar biasa. Ya, jadi pada hari ini kita akan pelajari bagaimana mengutip dari Wikipedia ya, untuk teman-teman nanti untuk membuat karya akhir atau membuat paper-paper sebagai sumber yang handal dan terpercaya untuk kebutuhan akademisi. Baik, saya mungkin tidak akan berpanjang lebar supaya nanti waktunya akan lebih banyak untuk berdiskusi. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Intan sebagai pembawa acara kita hari ini untuk mengenalkan tamu-tamu kita dari Wikimedia kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi atas nama penyelenggara kuliah umum hari ini di Prodi Sastra Inggris Fakultas Bisnis Universitas Dian Nusantara, saya mengucapkan selamat datang dan dengan ini saya buka. Begitu? Baik. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Intan sebagai MC. Congrats Pak Todo dan Bapak Ibu semua serta teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tibalah kita semua pada sesi utama pada kuliah umum daring hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber.
Serta kami turut mengundang Ibu Irma Rahmawati selaku moderator pada kuliah umum daring hari ini. Untuk memandu berjalannya sesi penyampaian materi, kepada Ibu Irma Rahmawati kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Intan. Oke. Yang saya hormati kepada para hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi utama pada acara siang hari ini, yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber ya. Sebelumnya bagi teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irma Rahmawati dan saya merupakan salah satu dosen dari program studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara yang juga bertindak sebagai moderator pada acara kali ini. Mewakili Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial juga Prodi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan dari Wikimedia Indonesia, Bapak Raymond Sutanto, Bapak Rahmatul Hadi, dan serta Ibu Rahmi. Puji syukur, alhamdulillah ya kita bisa berkolaborasi untuk menyukseskan acara kuliah umum pada siang hari ini. Melalui media daring, kita juga bisa memudahkan akses kepada peserta dari manapun untuk dapat mengikuti kuliah umum kali ini. Hadirin sekalian, topik kuliah umum kita kali ini adalah tentang bolehkah kita mengutip dari Wikimedia atau dan Wikipedia ya, yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Bapak Raymond Sutanto. Sekilas tentang Bapak Raymond Sutanto, beliau ini merupakan sukarelawan Wikimedia Indonesia dan juga kontributor Wikipedia Bahasa Indonesia sejak tahun 2010. Beliau juga pernah terlibat aktif dalam proyek kompetisi penulisan bersama Wikipedia Indonesia, menjadi koordinator beberapa program pendidikan untuk Wikimedia Indonesia yang meliputi Wikilatih, Wiki Pelatih, Respati Project, dan Wikipedia Guidebooks. Dalam publikasi terbarunya, beliau juga menulis buku yang ternyata berjudul Jangan Ngutip dari Wikipedia, panduan singkat bagi Anda yang tertarik dengan ensiklopedia terbesar di dunia maya. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita ikuti kuliah umum hari ini dan memetik banyak ilmu ya. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Raymond Sutanto. Kepada Bapak Raymond, saya persilakan. Baik, Bu Irma, terima kasih untuk kesempatannya. Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Raymond Sutanto. Saya kontributor di Wikipedia Bahasa Indonesia itu sejak 2010. Dan juga dipercaya oleh komunitas di Wikipedia Bahasa Indonesia itu sebagai pengurus atau kita sebutnya administrator itu sejak tahun 2012 ya. Oke, kita langsung mulai ya caranya ya. Saya share screen dulu. Apakah layar saya terlihat, teman-teman semua? Terlihat, Bapak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semua, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan mengenal Wikipedia dan Wikimedia ya. Mungkin ada teman-teman yang terbalik-balik atau mungkin belum mengetahui persis bedanya apa. Nah, kita akan mengetahui persis pada hari ini. Kemudian nanti kita akan menjelajahi Wikipedia. Kemudian kita juga akan membuat akun di Wikipedia, ya ini kalau waktunya sempat. Kemudian kita akan sedikit nanti mengetahui mempelajari aturan dan kebijakan di Wikipedia. Pertama, kita ketahui dulu Wikimedia Indonesia ya sebagai penyelenggara pada hari ini. Ya. Wikimedia Indonesia itu adalah chapter lokal atau mitra lokalnya dari Wikimedia Foundation. Ya, jadi ada dua Wikimedia Indonesia, Wikimedia Foundation. Wikimedia Indonesia ini chapter lokal, mitra lokal di Indonesia yang ikut membantu Wikimedia Foundation dalam mengelola, bukan mengelola ini ya, maksudnya dalam menyebarluaskan Wikipedia dan situs-situs baik saudarinya di seluruh dunia ya.
Kemudian, nah ini visinya Wikimedia Indonesia ya. Bayangkan suatu dunia tempat setiap manusia itu bisa berbagi pengetahuan secara bebas. Itu visi kami. Tujuannya berdedikasi mendorong pertumbuhan, pengembangan, penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain juga yang dituturkan di Indonesia secara bebas dan gratis ya. Jadi kami di Wikimedia Indonesia selain mendukung perkembangan bahasa Indonesia, kami juga sangat mendukung perkembangan bahasa daerah. Nanti kita lihat ada berapa banyak Wikipedia yang tersedia di Indonesia ya. Apa saja sih kegiatan yang kami lakukan? Nah, Wikimedia Indonesia itu ada beberapa kegiatan, ada Wikilati, Wiki Masuk Sekolah, ada Proyek Saraswati, ada program magang, ada program komunitas, hibah, ya, kemudian GLAM. GLAM itu singkatan dari Galleries, Libraries, Archives, and Museum. Ya, kemudian ada program Wiki Nusantara, ada Wiki Cita Budaya, Wiki Cinta Alam, dan proyek-proyek lainnya. Ya. Nah ini teman-teman, kalau dulu sebelum kondisi pandemi gitu ya, itu Wikimedia Indonesia itu kami mengadakan pelatihan Wikipedia itu secara luring ya, offline gitu. Jadi kita ketemu langsung. Nah itu melalui program Wikilati. Nah, mungkin dalam kondisi pandemi ini kami juga masih mempertimbangkan gitu ya. Nanti silakan dari teman-teman Wikimedia Indonesia nanti bagaimana, apakah memungkinkan di kemudian hari akan diselenggarakan Wikilati secara tatap muka lagi begitu. Nah kemudian apa saja sih situs-situs yang dikerjakan sama Wikimedia Foundation? Nah mungkin sebagian besar rekan-rekan di sini semua sudah mengenal Wikipedia ya, karena itu situs proyeknya Wikimedia Foundation yang paling besar dan paling banyak digunakan di seluruh dunia ya, terkenal sekali. Kemudian situs lainnya yang terkenal itu ada Wikimedia Commons. Nah, Wikimedia Commons ini adalah situs yang menyediakan jutaan berkas ya. Berkasnya itu bisa audio, bisa video, bisa file gambar maupun file-file dokumen ya, PDF ya. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan Wikimedia Commons ini secara bebas dan gratis. Ya, teman-teman dipersilahkan. Nanti ada ketentuannya. Jadi teman-teman harus namanya memberikan atribusi ketika teman-teman menggunakan berkas-berkas dari Wikimedia Commons. Jadi misalkan teman-teman butuh gambar apa bangunan sekolah gitu misalkan. Nah, itu silakan teman-teman gunakan ambil datanya gambarnya di Wikimedia Commons lalu berikan atribusi sumbernya ya. Biasanya link. Nah, linknya di Wikimedia Commons itu apa? Nanti tolong berikan. Kemudian situs lainnya tadi mungkin sudah dijelaskan ya dalam video juga ketika kita pertama kali tadi webinar ya. Ada Wiktionary itu kamus, Wikidata itu basis data, Wikiquote itu kutipan, Wikibooks itu adalah buku, Wikisource ini adalah naskah sumber. Kemudian MetaWiki ini jadi situs koordinasi, Wikimedia Inkubator itu seperti namanya ya inkubator. Jadi proyek-proyek wiki yang belum punya domainnya sendiri itu masih akan disimpan dulu di Wikimedia Inkubator ya sampai menemukan kontributor yang tetap gitu. Nanti kemudian bisa keluar dan punya domainnya sendiri. Kemudian ada Wikinews itu situs berita, ada Wikispecies ini taksonomi biologi. Kemudian ada Wikiversity ini adalah konten-konten bahan ajar ya tingkat perguruan tinggi. Kemudian ada MediaWiki, ada Wikivoyage, dan ada Wikimania. Nah, Wikimania ini adalah pertemuan tahunan para Wikipediawan di seluruh dunia ya. Jadi setiap tahunnya itu nanti biasanya ada Wikimedia Foundation itu mengadakan Wikimania ya. Cuman untuk yang tahun 2020 dan 2021 kemarin itu semestinya itu diadakannya di Bangkok, Thailand ya. Cuman karena kondisi pandemi, jadi masih di apa ya? Saya juga kurang tahu ya, dibatalkan atau nanti akan tetap diselenggarakan di tahun ini begitu. Nah, dari beberapa situs-situs ini itu ada situs yang multibahasa, ada situs yang setiap bahasa itu bisa memilikinya ya. Setiap yang bahasa bisa memilikinya itu misalkan ada Wikipedia ya. Wikipedia itu ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang ya. Ada 14 bahasa di Indonesia yang didukung. Kemudian ada Wiktionary, Wikikamus, kemudian ada Wikiquote, Wikikutipan, Wikibooks, kemudian Wikisource, Wikinews,
kemudian Wikiversity dan Wikivoyage. Ini adalah situs yang semua bahasa itu bisa memilikinya. Sedangkan kalau Wikimedia Commons, Wikidata, Wikimedia Incubator, dan MetaWiki itu adalah situs-situs namanya situs multibahasa. Jadi teman-teman bisa di dalam satu domain situs itu bisa memakai bahasa apapun di situ, ya. Tergantung nanti teman-teman bercakap-cakap dengan komunitas dari negara mana, misalkan seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin beberapa istilah yang tadi sudah dijelaskan juga. Jadi ada beberapa istilah di wiki. Ya, wikinya sendiri itu apa sih? Nah, wiki itu adalah merujuk pada sebuah situs yang kontennya bisa disunting oleh siapa saja dengan cepat, ya. Ini asalnya dari bahasa Hawaii, artinya cepat gitu. Kemudian kalau media wiki, ya, jadi ada Wikimedia, ada media wiki, atau balik-balik nih. Media wiki itu adalah softwarenya, ya. Jadi teman-teman ketika membuka Wikipedia, nah software yang digunakan oleh situs Wikipedia dan saudara-saudaranya ini nanti itu namanya adalah media wiki. Nah, teman-teman bisa juga membuat situs sendiri dengan menggunakan basis media wiki. Nah, kemudian Wikimedia tadi ada organisasinya, ya, ada dua, Wikimedia Indonesia dan Wikimedia Foundation. Kemudian ada Wikipedia yang teman-teman sudah kenal, ya, ensiklopedia seperti itu. Nah, kemudian apa itu Wikipedia? Nah, Wikipedia sendiri itu adalah sebuah situs ensiklopedia. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melihat, ya, kalau sebuah ensiklopedia itu biasanya kan buku, dan buku itu sebuah buku ensiklopedia itu pasti nggak hanya terdiri dari satu buku saja, ya, kebanyakan, ya. Jadi pasti biasanya ada beberapa seri, entah mulai dari bisa mungkin 3-4 buku, ada yang bisa juga kalau ensiklopedia mungkin Britannica tuh bisa sampai 30 seri, ya. Jadi ada 30 buku dalam satu seri itu, ya, ensiklopedianya. Nah, sedangkan Wikipedia ini adalah ensiklopedia tapi online gitu. Dia online dan ini situs dijalankan bersama oleh komunitas. Jadi tidak ada orang-orang yang secara khusus atau memang ahlinya menjalankan Wikipedia, karena ini situsnya bersifat namanya crowdsourcing, ya, turun daya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah kenal, ya, istilah turun daya. Nah, jadi teman-teman di sini semua boleh menggunakan, boleh membagikan ulang, boleh mengubah. Nah, cuman nanti pastinya ada beberapa aturan-aturan yang kita ikuti ketika memanfaatkan Wikipedia seperti itu. Ya, ini situsnya, ya. Nah, Wikipedia ini adalah salah satu situs paling populer di internet, ya. Teman-teman, ini datanya diambil dari Alexa. Nah, kalau dari seluruh dunia, Wikipedia itu sekitar nomor 11. Dan Wikipedia ini adalah satu-satunya situs, ya, di antara yang beberapa situs ini yang sifatnya adalah nirlaba, ya, atau non-profit. Jadi tidak ada iklan juga, ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini tanpa ada iklan dan gratis. Gitu. Nah, ini sifatnya tadi, ya, bebas, sudah, gratis, kolaboratif, ya, tadi bisa disunting oleh siapa saja, netral, ya. Ketika teman-teman membaca sebuah ensiklopedia, maka sifatnya adalah pasti netral, ya. Dia memihak pada salah satu sudut pandang. Jadi ketika ada kedua pihak yang berseberangan, apa solusinya? Ya dituliskan kedua-duanya seperti itu. Jadi dari sudut pandang A seperti ini, dari sudut pandang B seperti ini. Jadi kedua-duanya akan ditampilkan, dan mana yang benar, yaitu kami serahkan biasanya kepada pembaca, ya. Jadi mana yang lebih valid, yaitu silakan pembaca yang menentukan. Nah, kemudian Wikipedia itu juga tentu memiliki beberapa aturan dan kebijakan, ya. Aturan tingkah laku, misalkan bagaimana misalkan kita bertingkah laku di internet, itu kan pasti tentunya ada, ya. Misalkan dia ketika berbicara dengan orang lain itu ada tata keramanya, itu ada tingkah laku yang harus dipenuhi oleh seluruh pengguna. Dan kebijakan, misalkan kebijakan kelayakan tokoh tertentu, ya. Jadi itu nanti ditentukan oleh konsensus dari anggota komunitas. Jadi tidak semua orang itu bisa ditulis di Wikipedia, ya. Tidak semua orang itu bisa jadi subjek di Wikipedia, ya. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh orang ini supaya dia nanti bisa ditulis di Wikipedia. Nah, itu nanti kita lihat di belakang. Nah, ini, ya,
Ini statistik saja Wikipedia ya. Kemudian ini Wikipedia Bahasa Indonesia. Ada sekitar 600.000 artikel saat ini. Nah, di Indonesia menurut data peta bahasa Kemdikbud, ya, kan ada 718 bahasa. Itu cuma ada 14 bahasa yang saat ini sudah ada Wikipedia-nya sendiri. Ya. Ini daftarnya. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Aceh, Bali, Banjar, Banyumasan, Bugis, dan kawan-kawannya ya. Nah, apa yang membedakan? Kalau teman-teman biasanya memanfaatkan situs Wikipedia Bahasa Indonesia, yang membedakan dari seluruh situs ini adalah alamat domain situsnya ya. Misalkan Bahasa Indonesia, Wikipedia Bahasa Indonesia berarti domain situsnya adalah id.wikipedia.org ya. Itu domain situs Wikipedia Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Aceh itu adalah ace.wikipedia.org ya. Bahasa Banjar misalkan itu bjn.wikipedia.org ya. Itu ditentukan melalui namanya ISO 639 ya. Itu yang kode bahasa. Nah, bagaimana dengan bahasa-bahasa lain yang belum ada di sini? Nah, itu bahasa-bahasa itu kemungkinan masih ada di tadi Wikimedia Inkubator seperti itu. Karena kenapa? Karena bahasa-bahasa yang selain ini mungkin kontributor tetapnya itu belum ada seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa bahasa lain, misalkan sekarang ini setahu saya ya, Wikimedia Indonesia itu sedang mengembangkan komunitas Batak Toba. Nah, Batak Toba itu kan bahasanya belum ada di sini. Nah, tapi sudah ada tadi di Wikimedia Inkubator. Nah, teman-teman yang bisa berbahasa Batak Toba itu silakan berkontribusi di Wikimedia Inkubator. Nah, ketika nanti sudah ditemukan beberapa kontributor yang tetap ya berkontribusi di Wikipedia Batak Toba itu secara terus-menerus ya, sekitar mungkin berapa bulan ya, setahu saya sekitar 5 atau 6 bulan ya perhitungannya. Nah, itu nanti Wikipedia itu bisa dipertimbangkan untuk keluar dari Wikimedia Inkubator dan dia punya domain sendiri. Tuh. Jadi nanti muncullah domain sendiri ya untuk bahasa atau proyek tersebut. Nah, ini perbandingan jumlah ensiklopedia cetak dengan Wikipedia. Nah, ini ada ensiklopedia yang beberapa ensiklopedia terkenal ya. Ada beberapa ensiklopedia terkenal, itu ada misalkan ensiklopedia Americana, itu bentuk cetaknya ada sekitar 45.000 topik. Kemudian ada ensiklopedia Britannica online, mungkin teman-teman juga ada yang pernah akses, itu ada sekitar 120.000 topik yang di cover. Nah, bisa dibandingkan dengan Wikipedia bahasa Inggris ya. Itu ada 6,4 juta kontennya yang bisa teman-teman akses ya untuk secara gratis. Bagaimana hubungan Wikipedia dan pendidikan ya? Seperti kita ketahui ya, kita katakan saat ini mulai di era pendidikan 4.0 ya, di mana 4.0 ini sangat memanfaatkan teknologi untuk membantu pertumbuhan ya dalam berbagai bidang. Nah, terutama saat ini yang sangat dikembangkan adalah internet. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan internet dalam dunia pendidikan? Seperti itu. Nah, ada beberapa bahan ajar yang bisa dimanfaatkan di internet. Ada dalam bentuk audio ya, misalkan untuk podcast. Kemudian audio visual. Itu ada YouTube, kemudian ada MOOC ya. Mungkin ada sini ada yang pernah mungkin pakai Duolingo atau Coursera ya. Kemudian ada juga yang bentuknya visual atau baca. Nah, ini salah satunya Wikipedia nih, masuk di sini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan Wikipedia sebagai bahan ajar. Nah, manfaatkan misalkan bagaimana nih? Misalkan nih ada dosen yang memberikan tugas kepada siswanya untuk menulis tentang suatu topik gitu ya. Nah, bagaimana jika tugasnya ini disampaikan lewat Wikipedia gitu. Jadi tuliskan aja di Wikipedia. Nah, nanti ketika tugas itu selesai, tugas itu nanti bisa dimanfaatkan oleh semua orang bukan? Karena kan yang Wikipedia ini kan online ya, terbuka, semua orang bisa baca. Nah, tugas-tugas yang dihasilkan oleh para mahasiswa tadi itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi tidak hanya kemudian tidak hanya dikumpulkan ke dosen lalu hanya tersimpan saja di lemari begitu. Nah, ini nanti bisa dikoordinasikan juga kalau misalkan ada
mungkin beberapa dosen yang tertarik untuk memanfaatkan Wikipedia di kelas. Seperti itu. Nah, ini berapa keterampilan di abad ke-21. Ya, ada critical thinking, problem solving, komunikasi, kolaborasi, kreativitas. Nah, literasi digital ya. Literasi informasi, ada literasi media. Nah, ini yang di bagiannya Wikipedia nih. Ya, kita yang masih dikuatkan ini, nah ini di bagian sini. Literasi informasi, literasi media, literasi ICT ya. Kemudian literasi informasi itu apa? Literasi informasi itu nomor 1 adalah pengolahan informasi. Kemudian penulisan informatif dan tidak bias ya. Kemudian ada konflik kepentingan. Mungkin teman-teman sini bingung konflik kepentingan itu bagaimana ya. Jadi kalau misalkan saya misalkan bekerja di perusahaan A gitu ya. Saya jadi stafnya perusahaan A kan. Nah, kemudian saya disuruh untuk menuliskan informasi tentang perusahaan A. Itu kemungkinan besar pasti saya akan konflik kepentingan dan bias. Karena kenapa? Karena saya punya hubungan pribadi dengan perusahaan A, yaitu sebagai stafnya begitu. Kita jarang sekali orang yang bisa menuliskan itu secara netral karena konflik kepentingan tadi gitu. Kemudian ada literasi media. Literasi media itu bagaimana kita mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya ya, misalkan dari jurnal, dari ilmu pengetahuan. Kemudian selain itu bisa menganalisis kesahihan. Sahih itu gimana ya? Kredibel gitu ya. Jadi ketika kita membaca suatu media itu kita bisa menganalisis ini media ini kredibel atau tidak ya, untuk kita gunakan sebagai rujukan gitu. Nah, makanya sini kita hindari penggunaan namanya tabloid atau situs yang abal-abal gitu ya. Kemudian ada literasi teknologi informasi dan komunikasi ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mencari sumber pengetahuan ya. Nah, kita bagaimana untuk sekarang memanfaatkan Project Wiki. Ketika teman-teman nanti menjadi kontributor Wikipedia, ya, inilah manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapat. Ya, ada pengetahuan bersama, ada analisis membaca, menulis. Analisis membaca, menulis itu maksudnya ketika kita menulis ya, kan di Wikipedia pasti nanti kita dituntut untuk menulis informasi ya. Pasti kita dituntut juga untuk membaca. Nah, dengan kita aktif terus membaca dan menulis, maka kemampuan analisa kita, kemampuan kita tadi mencari sumber yang kredibel tadi pasti meningkat. Itu juga berhubungan tadi yang nomor 3 ada literasi digital, ada juga mengetahui, nah ini nomor 4 juga, kita juga mengetahui namanya hak cipta dan kutipan ya. Kenapa misalkan teman-teman di sini tidak boleh ketika nyusun paper atau skripsi itu tidak boleh nyalin dari buku aslinya gitu. Karena itu ada hak ciptanya, buku yang teman-teman kutip itu, jurnal yang teman-teman kutip itu ada hak ciptanya gitu. Nah, di sini di Wikipedia kita akan juga belajar untuk memanfaatkan mengetahui dan mengetahui rambu-rambunya dan bisa menerapkan itu ya. Jadi tidak sembarangan, misalkan mengutip itu nanti kita caranya adalah memparafrase gitu ya. Jadi menulis dengan kalimat lain tapi maknanya sama gitu, supaya tidak melanggar hak cipta. Kemudian ada kelima, ada etika dunia maya. Etika dunia maya ini bagaimana? Jadi ketika kita menulis di Wikipedia, artikel yang kita tulis itu kan bukan milik kita doang ya, karena nanti bisa disunting juga oleh orang lain gitu. Nanti bagaimana ketika ada orang lain itu ada menambahkan atau mungkin menghapus informasi yang teman-teman tulis gitu. Nah, itu nanti ada etikanya bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan sesama pengguna ya. Itu ada etikanya. Jadi misalkan kalau sudah menjurus ke pelecehan begitu, itu nanti teman-teman bisa diblokir tuh dari Wikipedia seperti itu. Kemudian manfaat yang terakhir adalah coding. Nah, sebagai sebuah situs internet nih, kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin belajar coding ya di internet. Nah, Wikipedia itu punya kode bahasa yang mirip dengan kode bahasa HTML. Jadi teman-teman bisa belajar sedikit-sedikit coding
melalui Wikipedia seperti itu. Nah, bagaimana manfaat Wikipedia sebagai pembaca? Ada demokratisasi pengetahuan, ya. Jadi bias itu bisa diminimalkan. Kemudian ada nalar dan logika. Gimana ketika kita membaca itu juga kita kritis, ya. Saya berani informasikan di sini bahwa tidak semua informasi yang ada di Wikipedia itu akurat dan benar, ya. Apalagi yang untuk versi bahasa Indonesia, ya. Saya mengakui sendiri sebagai seorang kontributor, saya kadang-kadang menemukan nih, baca itu artikel, ini artikel penulisannya berantakan, pertama. Kedua, nggak ada rujukannya. Ketiga, tidak jelas ini topiknya apa, kemudian membahas yang lain gitu. Nah, itu kita di sini sangat dituntut nih, bagaimana nalar dan logika kita. Memang nggak semua artikelnya begitu, tentu saja. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman utama Wikipedia, ya, ketika teman-teman buka situs Wikipedia, itu di halaman depan kan ada artikel utama, artikel pilihan. Itu kalau artikel pilihan pasti sudah bagus kualitasnya. Tapi tidak semua artikel di Wikipedia seperti itu. Nah, itulah yang kita, di mana kita dituntut nalar dan logikanya ketika kita membaca suatu informasi, ya. Kemudian pengetahuan baru. Nah, di sini Wikipedia itu bisa membantu kita untuk mengetahui berbagai macam ilmu. Jadi ilmu di Wikipedia itu nggak cuma ilmu-ilmu yang sifatnya berat, ya, nggak cuma isinya hukum, ekonomi, teknologi. Nah, tapi misalkan teman-teman mau tahu artis, mau tahu anime gitu, ya, itu juga banyak tuh di Wikipedia. Nah, itu teman-teman juga bisa manfaatkan ini, ya. Jadi pengetahuan teman-teman akan berkembang pesat ketika banyak-banyak baca di Wikipedia, kurang lebih seperti itu. Nah, ada pemanfaatan, bagaimana pemanfaatan proyek wiki. Pemanfaatan proyek wiki itu utama itu ada dua. Jadi ada bentuknya gambar, ada yang bentuknya tulisan. Yang bentuknya gambar itu tadi yang saya jelaskan di Wikimedia Commons. Jadi Wikimedia Commons kan menampung jutaan berkas, ya. Ada tadi audio, video, ada berkas, gambar, kemudian ada berkas dokumen. Itu silakan dimanfaatkan. Kemudian kalau di Wikipedia itu tulisannya atau rujukannya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan tulisan di Wikipedia, ya, dan kemudian data rujukannya. Jadi ketika kita memanfaatkan Wikipedia, yang diutamakan itu rujukannya dulu, ada atau enggak gitu. Jadi langsung mungkin dilihat gitu ke bagian paling bawah, biasanya rujukan itu akan dikumpulkan di bagian situ di halaman Wikipedia. Ketika suatu artikel itu tidak ada rujukannya, kalau saya sih pribadi saya tidak akan memanfaatkan tulisan apapun di situ, karena ya kita tidak bisa memastikan, ya, ini tulisannya ini benar atau tidak begitu. Jadi kita carilah artikel lain yang rujukannya bagus, gitu, ya. Nah, kita sekarang tahu ini sedikit beberapa aturan-aturan dasar di Wikipedia. Jadi balik lagi, meskipun Wikipedia ini situsnya terbuka, situsnya gratis, situsnya bisa teman-teman manfaatkan secara bebas, tapi juga pasti ada beberapa aturan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh anggota dan kontributor, ya. Nomor 1, itu nanti ada hindari plagiarisme. Ya, kemudian nomor 2 ada gunakan rujukan yang terpercaya. Kemudian ketiga, perhatikan netralitas. Nah, dan terakhir, artikel itu harus memenuhi kriteria kelayakan, ya. Jadi tadi yang saya bilang tadi, tidak semua topik, tidak semua subjek itu layak untuk ditulis sebagai judul di Wikipedia, ya. Itu nanti akan kita lihat ketentuannya. Nah, ini ketentuan plagiarisme. Tentu dilarang karena melanggar hak cipta. Dan nomor 2, wajib sertakan referensi atau catatan kaki, sehingga tulisan teman-teman semua itu bisa diverifikasi oleh pengguna lain, ya. Ini wajib ketika kita menulis itu kita juga sudah siapin referensinya. Nanti bagaimana cara masukannya, nah itu nanti
kalau ikut pelatihan itu ada. Kemudian jangan menyalin mentah ya. Tapi lakukan namanya parafrase. Karena kenapa? Kalau menyalin mentah itu teman-teman melanggar hak cipta. Kalau teman-teman melanggar hak cipta, kalau 1-2 kali masih biasanya kalau kontributor sih santai ya, mungkin tinggal dihapus saja. Tapi kalau terus-menerus dilakukan, itu teman-teman bisa nanti diblokir ya kalau di Wikipedia. Nah, di kanan atas ini ada bisa dibaca juga kebijakan plagiarisme di Wikipedia yang lebih detail. Kemudian penggunaan rujukan yang terpercaya. Nah, setiap artikel di Wikipedia itu menggunakan rujukan yang sudah dipublikasikan ya. Ini penting nih. Rujukan terpercaya yang sudah dipublikasikan. Jadi kalau tulisan itu tidak dipublikasikan kepada masyarakat, itu berarti tidak bisa digunakan sebagai rujukan karena itu nanti namanya menyalahi aturan riset asli. Ya, jadi gagasan-gagasan yang baru yang baru ditulis dalam tulisan itu bisa dirujuk masuk ke Wikipedia kalau dia sudah dipublikasikan. Kenapa? Ketika suatu karya itu sudah dipublikasikan, berarti karya tersebut sudah melalui proses namanya peninjauan sejawat atau peer review ya. Peer review ini penting sekali. Nah, jadi nanti teman-teman sejawat itu juga akan mengecek bagaimana keabsahan si karya tulisan ini. Nah, itulah yang nomor 1 ya, paling utama. Nah, contohnya apa aja sih rujukan yang sudah terpercaya yang biasanya digunakan di Wikipedia? Ada 3 macam. Nomor 1 adalah jurnal ilmiah yang sudah dipublikasi. Ya, jadi kalau di Indonesia itu saya mengenal dulu ada jurnal itu namanya Sinta ya, kalau nggak salah ada Sinta 1, Sinta 2 begitu ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit yang terkenal dan juga disunting oleh editor ya. Kemudian ada surat kabar. Ya, bisa bentuk cetak maupun bentuk online ya, yang punya dewan redaksi. Nah, kemudian ada rujukan yang dihindari. Yang pertama itu adalah situs user generated content atau situs yang kontennya itu bisa teman-teman buat dan itu tidak melalui proses editorial oleh orang lain. Misalnya di sini ada Kompasiana, Blogspot, WordPress, Kaskus, Wikia. Nah, Kompasiana itu misalkan kalau teman-teman menulis di Kompasiana itu kan boleh ya kita menulis blog seperti blog itu di Kompasiana. Nah, tulisan kita itu kan tidak melalui proses editorial lagi, tidak diedit lagi oleh orang lain, bukan? Nah, itu tidak boleh digunakan di Wikipedia gitu karena kita tidak mengetahui kebenaran dari si tulisan tersebut. Kemudian situs dan tablet gosip ya, sebaiknya tidak digunakan karena tidak ensiklopedis. Ya. Situs-situs artis yang bahasa artis itu biasanya tidak ensiklopedis ya karena biasanya kalau kita di komunitas sebutnya tidak penting gitu ya. Jadi tidak digunakan. Kemudian kriminalitas juga sama, tidak ensiklopedis dan semua media sosial. Jadi informasi dari Facebook, Twitter itu juga pasti tidak bisa digunakan sebagai rujukan di Wikipedia. Gitu. Kemudian sifatnya deskriptif dan netral ya. Ditulis dengan paragraf, ya, bukan daftar atau poin-poin. Kemudian di Wikipedia itu tulisannya bersifatnya uraian dan menggambarkan subjek apa adanya. Jadi tidak melebih-lebihkan gitu ya. Jadi ketika kita menulis tentang subjek ini ya kita tulis apa adanya dan misalkan tokoh gitu ya, misalkan kita terkenal tokoh misalkan siapa ya, presiden gitu ya, jadi kita terkenalnya bukan kita nulis subjeknya itu bukan bapak presiden bukan, kita menulisnya ya dia atau iya, itu saja, netral saja gitu, kita menulisnya netral dan ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi ketika kita membaca suatu ensiklopedia, nah ini penting nih, ditulis dengan sudut pandang orang ketiga, jadi tidak ada misalkan kata saya, tidak ada kata kamu, kita, nah itu tidak ada tuh di ensiklopedia. Gitu. Nah ini tadi ciri-ciri Wikipedia, dan yang terakhir, nah ini kebijakan kelayakan artikel. Ini tadi yang saya bilang,
nggak semua topik itu layak buat ditulis di Wikipedia. Jadi ada 3 hal utama, ya. Yang pertama, subjek itu biasanya sudah dibahas secara signifikan atau khusus oleh rujukan terpercaya. Misalkan tokoh itu sudah pernah diulas di media sosial tertentu, ya. Nah, itu belum bisa digunakan sebagai rujukan, tapi ketika dia ditulis misalkan oleh Kompas.com, oleh Tempo, oleh Republika, ya, dari situs-situs yang punya dewan redaksi dan yang kita kenal namanya, dan ditulisnya itu secara komprehensif, ya. Ini penting nih, signifikan. Jadi tidak hanya trivial saja. Trivial itu maksudnya hanya disebutkan saja begitu, ya. Nah, itu enggak. Jadi memang dalam satu halaman khusus itu dituliskan hanya mengenai si tokoh ini saja, misalkan. Itu dia, tokoh ini bisa jadi layak untuk ditulis di Wikipedia. Kemudian kedua, misalkan tokoh pernah mendapatkan penghargaan yang signifikan, ya, minimal tingkatnya nasional lah gitu, ya. Jadi dia dikenal secara nasional atau internasional, bisa lebih baik lagi. Kemudian ada siaran pers dan iklan di media massa, itu nggak bisa digunakan sebagai rujukan, ya. Kita masih agak kritis juga ketika kita membaca di media gitu. Nah, ini biasanya ada kolom namanya advertorial, ya. Advertorial itu kolomnya tuh iklan itu. Nah, kalau kolom advertorial ini itu tidak bisa digunakan sebagai rujukan di Wikipedia, gitu. Karena balik lagi, dia pasti tidak netral, kan, tidak mungkin advertorial itu menjelek-jelekan si subjeknya ini, begitu. Jadi karena tidak netral, tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Nah, ini teman-teman bisa ikuti di media sosialnya Wikimedia Indonesia. Jika ada yang perlu ditanyakan, nah teman-teman silahkan kalau ada yang mungkin bertanya via chat gitu. Ya, saya kembalikan ke Bu Irma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raymond Sutanto atas ilmunya yang luar biasa banget nih, informasinya saat ini, yang membuat kita jadi lebih mengenal Wikipedia, ya, dan juga pemanfaatan Wikipedia untuk pendidikan. Banyak banget tadi ilmu yang kita dapatkan dari beliau, ya. Ya mungkin sekarang ini kita juga sering mendengar ya dari orang atau apa, jangan mengambil dari materi dari Wikipedia sebagai rujukan atau apa. Dan dalam mengikuti kuliah umum kali ini diharapkan kita jadi terbuka ya wawasan untuk bagaimana penggunaan Wikipedia yang baik, dan juga kita tadi mengetahui berbagai macam rujukan yang terpercaya dan juga yang harus dihindari, ya. Dan bila siapapun kan bisa menjadi kontributor, ya, Pak Raymond, sorry. Ya, Intinya betul. untuk Siapapun bisa. dan tadi disampaikan juga untuk menjadi kontributor harus mengetahui juga ya kebijakan kelayakan artikel. Jadi di situ juga sangat harus diperhatikan bagian itu. Dalam hal ini Pak, misalnya untuk memeriksa fakta yang ditulis dalam satu artikel itu juga ada yang memeriksa ya Pak Raymond, ya? Oke, jadi biasanya kalau untuk memeriksa fakta di dalam artikel Wikipedia, jadi kontributor-kontributor lama di Wikipedia itu biasanya kita bisa melakukan namanya patroli, Bu. Jadi kita mempatroli halaman-halaman yang baru diterbitkan di Wikipedia. Nah, itu kontributor lama bisa melakukan hal itu, kemudian nanti dia akan mengecek, oh oke, ini artikel ini ada rujukannya, kemudian penulisannya juga mengikuti kaidah-kaidah ensiklopedia, gitu ya. Jadi tidak berlebihan, kemudian tidak apa ya, nada-nadanya itu tidak beriklan gitu ya. Kalau kontributor lama itu apa ya, instingnya itu langsung ketahuan gitu Bu. Jadi tulisan yang layak dipertahankan, mana tulisan yang layak buat dihapus begitu. Gitu. Oh iya, berdasarkan pengalaman juga ya berarti. Ya. Oke, baik. Saya buka ya untuk sesi tanya jawab. Maybe ya sekitar 20 menit. Ya nanti kita tergantung pada Q&A ini sudah beberapa yang sudah masuk. Ada kepada teman-teman partisipan yang hadir hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, silakan ya. Sekali lagi untuk mengajukan pertanyaannya bisa di kolom Q&A atau bisa juga raise hand ya jika ingin live atau berbicara langsung dengan Pak Raymond.
Silakan. Untuk pertanyaannya saya mulai dari Q&A dulu ya. Nanti boleh kalau bisa ditambahkan dari pihak Wikimedia ya untuk memilihkan pertanyaan. Dan dari pertanyaan pertama dulu ya. Dari Hetty Wijanarto. Saya ambil dari fitur Q&A. Sini, selamat siang. Perkenalkan nama saya Hetty. Saya ingin bertanya. Baiklah. Bagaimana caranya melaporkan suatu hal yang tidak berjalan dengan baik? Oke, Pak Raymond, bisa dipahami pertanyaannya, Pak? Oke, ya bisa. Oke, baik. Silakan, Pak. Oke, langsung saya jawab ya, Bu Irma ya. Oke. Jadi ketika teman-teman menemukan ada yang tidak benar informasi di Wikipedia, nah di Wikipedia itu ada halaman warung kopi namanya. Warung kopi itu apa istilahnya? Ya, kopi darat ya, kopdar. Jadi teman-teman bisa melaporkan informasi itu di halaman tersebut. Jadi ketika bagaimana ya, saya agak susah sih menjelaskannya karena agak teknis. Jadi di halaman tersebut nanti teman-teman silakan sampaikan, mungkin ada informasi yang tidak benar, kemudian ada mau cari tahu informasi tentang bagaimana menuliskan, tadi kan misalkan butuh coding ya, di Wikipedia itu kan butuh coding. Nah itu codingnya bagaimana supaya tampilannya seperti ini misalkan, itu silakan tampilkan, silakan tanyakan itu di halaman warung kopi. Ya, di Wikipedia itu bisa diklik ya di bagian kanan atas. Nah, itu ada namanya halaman tombol pencarian ya. Nah, ini tampilan Wikipedia nih. Misalkan tampilan Wikipedia saya. Nah, teman-teman di sini silakan ketik namanya warung kopi. Nah, ini ya. Nah, di halaman warung kopi ini silakan mau tanya apa saja di sini, nanti ada teman-teman komunitas yang menjawab seperti itu. Wah, menarik. Oke, terima kasih Pak Raymond atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya untuk jawaban dari Pak Raymond tadi yang bertanya, Mbak Hetty. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kita langsung ke, sini bisa dibantu juga nanti dari Ibu Rami. Dan sini ada pertanyaan dari Mbak Meli. Kalau misalkan kita mau mencoba untuk membuat atau menyunting sebuah bahasan di Wikipedia, itu artikel yang kita buat langsung bisa apply dan terlihat oleh publik atau harus menunggu dari orang Wikipedia-nya untuk menyetujui artikel yang kita buat. Terima kasih. Baik. Ya, baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi teman-teman ketika membuat artikel di Wikipedia, ya itu akan langsung muncul nanti artikelnya yang mau ditulis. Misalkan mau nulis tentang apa hak asasi manusia nih ya, artikel yang saya berikan contoh. Artikel ini kan tadi aslinya juga nggak ada kan, ini kan juga ditulis oleh orang lain. Nah, ketika kita nulis draftnya, lalu kita nanti klik simpan, itu nanti akan langsung muncul tulisannya di Wikipedia, dan itu tidak melalui otorisasi oleh pengguna lain, seperti itu. Nah, ini mungkin lebih jelasnya mungkin nanti harus ikut pelatihannya mungkin Bu. Jadi biasanya kami juga menyelenggarakan ini pelatihan di mana langsung coba nulis, nanti bahan-bahan nanti bisa kami berikan, kemudian langsung coba sendiri dan langsung terbit tulisannya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Raymond. Semoga bisa dipahami ya Mbak Meli. Dan ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Meli, Pak. Mau tanya lagi, kan misalkan ada nih artikel Wikipedia dari luar negeri gitu, nggak ada di Wikipedia bahasa Indonesia. Boleh nggak sih kita tulis ulang dalam bahasa Indonesia di Wikipedia Indonesia, dan itu termasuk kopas atau nyalin mentah atau tidak? Terima kasih. Oke, nah ketika kita menemukan artikel ya, misalkan di Wikipedia bahasa Inggris ya, biasanya paling umum digunakan ya. Jadi, tapi artikelnya belum ada nih di Wikipedia bahasa Indonesia. Silahkan, teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan, bukan menggunakan, maksudnya membuatnya lagi di Wikipedia bahasa Indonesia.
itu tidak melanggar hak cipta kalau Wikipedia. Karena kenapa? Balik lagi, lisensi Wikipedia. Nah, lisensi Wikipedia ini kan terbuka. Kita menggunakan lisensi itu Creative Commons 3.0. Teman-teman bisa manfaatkan ini. Sebenarnya teman-teman bisa mau tulisannya disalin semua juga silahkan gitu, kita mah nggak masalah. Cuman tolong disertakan sumbernya seperti itu ya. Jangan nyalin saja, tapi berikan atribusi juga. Oh, ini tuh diambil dari Wikipedia loh gitu. Itu lisensi yang digunakan oleh Wikipedia. Jadi itu tidak melanggar hak cipta seperti itu. Ya, benar banget. Jadi nggak boleh asal copy ya Pak ya. Iya. Ya, kita bisa mencantumkan juga sumbernya dari mana yang kita dapatkan. Oke, Mbak Meli, semua pertanyaan sudah terjawab ya. Semoga bisa dipahami dan jelas. Dan kita lanjut lagi Pak Raymond, masih ada lagi nih pertanyaan. Dari ada Mbak Ayu. Oh, dari Universitas Gunadarma ya. Oke. Jadi pertanyaannya, berdasarkan pernyataan narasumber dari pihak Wikipedia bahwa semua orang dapat menjadi kontributor dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kira-kira tiap berapa menit atau hari sekali tulisan di Wikipedia bisa disunting oleh kontributor. Hal ini mengingat seumpama teman-teman akademisi mengutip dari Wikipedia dalam periode tertentu untuk keperluan penelitian. Namun saat penelitian belum selesai, ternyata sumber yang dikutip, dalam hal ini Wikipedia, sudah berubah. Nah, itu bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, gini. Jadi kalau ketika kita melihat situs Wikipedia nih ya, nah ini kan situs ini bisa diubah oleh siapapun ya. Gimana sih caranya ubah situs Wikipedia? Itu gampang teman-teman, gampang sekali. Di sini nih, bagian kanan atas halaman itu ada tulisan sunting dan sunting sumber ya. Nah, ketika kita klik sunting, nah perhatikan. Nah, ini tulisannya sudah bisa kita tambah. Nah, ini misalkan ini iseng ya, teman-teman ya, jangan diikutin ya. Misalkan saya tulis A, B, C, D, E gini ya. Nah, ini ketika saya klik terbitkan perubahan di bagian kanan atas ini, maka tulisan A, B, C, D, E saya ini akan langsung muncul di artikel ini. Jadi seinstan itu di Wikipedia. Nah, cuman bagaimana ketika nanti tulisannya itu sudah berubah gitu ya. Berubah itu kan bisa dua macam. Bisa ditambah dalam artian itu yang bagus, atau juga bisa dihapus ya. Nah, ketika tulisan itu dihapus, nah ada berapa ini juga, ada berapa kemungkinan juga. Satu, vandalisme. Nah, jadi kita melihatnya vandalisme. Jadi memang ada ya balik lagi, tidak semua orang yang ada di internet itu kan punya tujuan dan maksud yang baik. Itu ada berapa juga mereka-mereka yang suka iseng ya menghapus konten-konten Wikipedia gitu, ada juga. Nah, itu tidak perlu khawatir, karena kenapa? Karena semua versi di Wikipedia itu bisa dikembalikan lagi seperti semula ya. Jadi kita lihat saja ya, ini tadi saya buang ya suntingan saya ya, saya tidak jadi nyunting misalkan. Nah, teman-teman lihat di sini di bagian lihat riwayat sini. Nah, oke. Nah, ini untuk artikel hak asasi manusia. Nah, untuk versi tanggal 18 Februari 2022 jam 14.51, ini adalah versi yang tadi. Ini. Nah, ini adalah versi hari ini, versi terakhir lah maksudnya ya. Bagaimana kalau misalkan ini versi yang lain? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini bisa dikembalikan kapanpun ke versi yang mana saja begitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk masalah artikel Wikipedia kalau diubah ya. Kalau misalkan diubahnya jadi lebih bagus ya berarti syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan diubahnya misalkan tulisannya dihapus, itu bisa dikembalikan lagi secara instan. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Kalau untuk mengetahui tadi aturan-aturannya, aturan Wikipedia tadi itu yang tadi saya sampaikan saja. Sebenarnya aturannya memang ada cukup banyak ya, misalkan pedoman gaya. Kami menemukan di Indonesia ini mungkin ada beberapa kali penugasan oleh dosen pada mahasiswa. Nah, biasanya ada mahasiswa kan yang mungkin kurang paham tulis di Wikipedia itu bagaimana sih. Nah,
ada yang menyalin mentah-mentah itu langsung dari papernya itu langsung disalin semua ke Wikipedia. Nah itu juga tentunya menyalahi aturan Wikipedia juga, meskipun dia sifatnya netral, meskipun dia tadi deskriptif, tapi itu tidak sesuai dengan pedoman gaya di Wikipedia gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita menulis paper itu biasanya kan ada bagian pertama kan pendahuluannya ya, kemudian ada latar belakangnya begitu. Nah, kalau di Wikipedia itu tidak. Nah, di Wikipedia itu langsung ditulis pada paragraf pertamanya langsung topiknya itu apa, langsung dideskripsikan gitu. Itu beda dengan pedoman ketika kita menulis paper gitu. Itu yang mungkin bisa dijelaskan nanti ketika pelatihan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Raymond. Semoga bisa dipahami ya Mbak Ayu. Baik, oke. Pak Raymond, kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak di fitur Q&A dari Mbak Indah Juliarti. Oke, apakah menyunting atau menulis di Wikipedia bisa mendapatkan uang atau hanya proyek sukarela? Bagaimana Pak? Silakan. Iya. Kalau kita menulis di Wikipedia, ya tentunya ini proyek-proyek sukarela ya. Jadi saya kontribusi nulis di Wikipedia sejak tahun 2010, itu saya menulisnya tentu topik-topik yang saya suka saja. Ya, karena kenapa? Kalau topiknya saya suka, ya saya akan menulis itu dengan senang hati gitu. Saya tidak minta bayaran ketika untuk nulis di Wiki begitu. Ya, jadi topik yang biasa saya sunting ya topik apa sih? Topik biasanya topik otomotif ya. Saya suka misalkan kendaraan, mobil-mobil, kemudian apa ya, kereta gitu, kadang-kadang saya juga menyunting. Nah, untuk topik-topik yang butuh ilmu berat seperti ini, jujur sih saya karena juga bukan latar belakangnya di bagian ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau sebagai kontributor, kita melihat saja, oke, ada tulisan seperti ini, rujukannya sudah layak apa enggak gitu. Jadi kan tadi kan ada rujukan-rujukan yang harus memenuhi ketentuan ya. Jangan misalkan dari blog atau bahkan dari media sosial gitu. Sini ada rujukan misalkan dari Instagram, nah itu biasanya saya kalau sebagai kontributor akan langsung saya hapus tuh seperti itu karena pasti menyalahi ketentuan seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan sebagai ini sih, sebagai apa tadi untuk mendapatkan uang itu tidak bisa. Tapi balik lagi, sebenarnya konten Wikipedia juga bisa misalkan caranya begini, kalau dari teman-teman di luar negeri itu ada yang laksanakan begini, jadi konten-konten yang bagus ini dibukukan gitu. Jadi mereka ini membukukan konten-konten dari Wikipedia, jadi sumber tulisannya mengambil dari Wikipedia, cuman dia melayout ulang itu konten-konten itu dalam sebuah buku. Nah, buku ini nanti bisa dijual seperti itu. Biasanya seperti itu. Baik. Oke, Mbak Indah sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, Pak Raymond, kita masih ada lagi nih yang bertanya. Dari Mas Muhammad Raihan. Oke, dari Sastra Inggris Universitas Dharma Persada ya. Oke. Apakah ada rencana dari Wikipedia untuk membuat versi ensiklopedia daring seperti misalnya Ensiklopedia Britannica yang tidak dapat disunting oleh orang lain dan isi informasinya valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Silakan, Pak. Oke. Saya sebagai kontributor sih apa ya, sudah 10 tahun lebih di Wikipedia ini, dan sejauh ini saya melihat bahwa Wikimedia Foundation sendiri itu tidak ada rencana untuk membuat sebuah situs tertutup semacam Ensiklopedia Britannica, itu tidak ada. Jadi kalau kita lihat semua situs-situsnya buatannya Wikimedia Foundation, tadi yang ada Wikipedia, Wikibooks, Wikimedia Commons, dan teman-temannya tadi itu semua, itu semuanya sama-sama bisa diakses, semuanya sama-sama bisa digunakan secara bebas dan gratis. Gitu. Jadi situs yang berbayar ini sebetulnya nanti sudah menyalahi prinsip dasarnya si Wikimedia Foundation itu sendiri. Jadi dia tidak akan buat seperti itu. Oke. Oke, semoga bisa jelas jawabannya ya, Mas Raihan.
Baik, ditanya, apakah Bu? ada lagi yang mau bertanya? Oh, silakan. Dengan siapa? Saya. Oh, Pak Todo. Iya. Oke, ya, Pak. Saya nyariin. Oke, Pak, silakan Pak Todo. Ya. Wah, Pak Raymond luar biasa nih presentasinya nih. Ini saya mau bertanya, Pak. Kira-kira buat kontributor, buat apa ya? Ya, buat orang-orang yang aktif menjadi kontributor di Wikipedia, itu ada nggak ya dampaknya untuk apa ya, kayak pengembangan karir gitu? Maksudnya kalau dia aktif di Wikipedia, apakah dia bisa dapat mungkin kayak badge rencana yang dia ya bisa mendukung dia untuk pengembangan karir, untuk melamar kerja gitu. Terus yang kedua mengenai apa Wikipedia ini kan kita bisa menyumbangkan apapun ya, bisa bisa tidak hanya teks tapi juga bisa foto, bisa audio, video, macam-macam ya. Itu kalau misalnya pengguna masyarakat apa ya mau menyumbang apa lagu daerah gitu, bisa nggak menyumbangkan lagu daerah atau mengupload foto-foto daerah tempat tinggalnya, apa mungkin candi atau apa bangunan tradisional ya, apapun itu ya, kan ensiklopedia kan nggak hanya huruf saja, kan ada gambar, ada suara gitu. Ya itu saja Pak Raymond. Oke, baik, terima kasih Pak Todo. Nah, mungkin berhubungan juga dengan yang tadi ya, apakah Wikipedia ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial gitu. Nah, ini juga sama untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk secara langsung manfaatnya Pak nggak ada. Saya bisa bilang sih nggak ada. Saya penting dari 2010 ya apa hubungan dengan karir di dunia nyata ya buktinya berbeda gitu. Dan tapi apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, pertama itu pasti kemampuan apa ya tadi literasi informasinya Pak. Jadi oh kalau saya baca informasi dari sini itu kebanyakan informasinya hoax loh gitu. Kontributor Wikipedia itu biasanya kritis Pak. Jadi kalau di bahasa Inggris itu misalkan ada koran namanya Daily Mail. Koran Daily Mail dari di Inggris itu koran itu gimana ya? Suka kalau kita bahasanya lebay gitu ya. Jadi berlebihan dan kadang-kadang hoax juga. Jadi komunitas di Wikipedia bahasa Inggris itu memblokir Daily Mail sebagai rujukan di Wikipedia gitu. Jadi tidak bisa digunakan sebagai rujukan gitu. Kalau di kita itu, aduh, saya mau nyebut merek sih nggak enak ya. Tapi ada salah satu koran apa media besar itu juga yang kadang-kadang itu tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam jurnalistik gitu ya. Kalau kita di komunitas, nah itu ketika kita menggunakannya itu juga digunakan secara hati-hati. Karena kadang-kadang mereka ini juga mengambil kontennya dari Wikipedia gitu. Mereka ambil, mereka salin lagi. Nah, itu kan juga menyalahi konten mereka sih sebenarnya begitu. Itu sih Pak. Nah kalau misalkan penghargaan, tentu ada Pak. Jadi komunitas Wikipedia itu memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang apa ya sudah memberikan kontribusi yang signifikan gitu. Misalkan oh dia sudah menghasilkan 5 artikel pilihan nih di Wikipedia Bahasa Indonesia. Misalkan ya, nah ini ada situs, ini halaman utama. Nah, artikel pilihan itu kan artikel yang ditampilkan di halaman paling depan ini, halaman paling depan Wikipedia. Artikel-artikel ini pasti kualitasnya sudah terpercaya, sudah dikurasi bersama oleh komunitas, dan ya bisa digunakan lah ya pasti. Nah, jika sudah menghasilkan beberapa artikel-artikel seperti ini, itu pasti anggota komunitas pasti akan tahu, oh ini baik, suntingannya baik dan bisa dipercaya, bisa dan biasanya dia pun punya apa ya? Kalau di komunitas itu punya semacam suara yang dihargai gitu. Jadi ketika dia memberikan pendapat di komunitas itu biasanya si orang ini akan lebih dihargai pendapatnya oleh anggota komunitas. Kalau masalah badge atau lencana itu ada, kalau online itu biasalah. Jadi kita berikan badge atau lencana di halaman pengguna dia gitu, bahwa terima kasih sudah menjadi kontributor yang luar biasa dan sebagainya gitu. Itu ada. Kemudian manfaat lainnya Pak mungkin yang bisa saya sebutkan. Nah, Wikimedia Foundation ini itu juga sudah bekerja sama dengan
beberapa penerbit-penerbit yang berbayar ya. Misalkan apa ya, kalau kita biasanya bikin paper di luar negeri itu kan penerbit-penerbitnya ada paywall-nya tuh berbayar. Nah, kontributor Wikipedia yang lama-lama, yang sudah kontributor terus secara konsisten, itu mereka akan diberikan akses secara gratis ke konten-konten berbayar tadi. Itu hasil kerjasama antara Wikimedia Foundation dengan para penerbit-penerbit tadi. Itu namanya the Wikipedia Library gitu. Itu salah satu mungkin keuntungan lain yang bisa didapatkan sebagai kontributor Wikipedia. Tentu lumayan sekali ya kalau dapat akses ke jurnal-jurnal yang tadinya berbayar itu, sekarang kita bisa pakai gratis karena kita kontributor Wikipedia begitu. Begitu jawabannya. Ya, baik. Bagaimana Pak Todo? Iya. Dan yang tadi Pak, pertanyaan kedua, kalau mau menyumbangkan materi lain selain teks seperti foto, audio, misalnya mau menyumbangkan contoh-contoh lagu-lagu daerah misalnya untuk memperkaya Wikimedia Indonesia gitu. Oh ya. Oke, kalau untuk menyumbangkan konten-konten selain tulisan, itu biasanya kita sumbangkan di situs lain, jadi namanya Wikimedia Commons ya. Ini commons.wikimedia.org. Nah, buku saya yang tadi itu, yang jangan mengutip dari Wikipedia, itu juga bisa diakses gratis di Wikimedia Commons. Ya, ini buku saya, ini contohnya ya, saya berikan contoh. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan ini, bisa baca secara gratis. Nah, ini ya. Ini contoh dokumen ya, kalau di Wikimedia Commons. Nah, cuman di Wikimedia Commons itu juga ada gambar, ada audio. Kalau misalkan kita mau kontribusi, wah, Wikimedia Commons ini sangat amat berterima kasih gitu. Kalau teman-teman ada yang mau menyumbangkan ininya, cuman kalau untuk tadi mungkin Pak Todo tadi sempat menyebutkan lagu daerah gitu ya Pak. Kami Wikimedia Indonesia itu pernah juga membuat proyek tentang lagu daerah. Jadi kita merekam lagu daerah, kemudian kita upload ke Wikimedia Commons, itu namanya Wiki Dendang. Ternyata dari yang kita lakukan itu ada 2 lagu yang terpaksa harus di take down Pak, karena ternyata lagunya itu ada hak ciptanya begitu. Jadi ternyata diketahui penulisnya siapa, pengubahnya, dan itu pengubahnya ternyata masih hidup gitu, dan ada ketentuannya kalau nggak salah 50 tahun itu bagaimana, ada hak ciptanya masih, jadi itu tidak bisa diunggah di Wikimedia Commons begitu. Itu sih, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan juga yang mesti kita ketahui ketika kita menyumbangkan karya di Wikimedia Commons. Karya lainnya yang saya tahu, ketentuan-ketentuan lainnya itu gini, bangunan. Jadi bangunan itu, bangunan desain interior ya, itu tidak boleh diunggah juga ke Wikimedia Commons karena itu juga ada hak ciptanya. Setahu kami itu ada hak ciptanya dan itu tidak boleh diunggah, karena diunggah ya langsung dihapus sama para administrator di Wikimedia Commons, itu dianggap menyalahi hak cipta begitu. Itu ada ketentuannya namanya Freedom of Panorama. Jadi tidak boleh mengunggah bangunan-bangunan yang modern. Kalau bangunan-bangunan tradisional, rumah tradisional itu dipersilakan, nggak masalah. Gitu. Baik. Gimana Pak Todo? Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya ya? Oke. Pak Raymond, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi dan masih ada yang bertanya. Bisa kita lanjut ya pertanyaannya? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Ari. Di sini beliau menanyakan, apakah ada saringan dari Wikimedia terhadap tambahan informasi atau pengurangan informasi yang para kontributor? Oke. Kemudian, apakah kita bisa mendapatkan versi awal informasi di Wikipedia yang belum mendapatkan revisi dari berbagai kontributor? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab.
Oh ya, Eh, baik. Oke, kalau misalkan kita menulis di wiki, itu Wikimedia Indonesia sendiri itu tidak punya hak langsung terhadap anggota komunitas. Benar. Jadi Wikimedia Indonesia kami hanya mendukung para anggota komunitas untuk mengembangkan Wikipedia, tapi kami sendiri tidak punya hak langsung yang apa ya istilahnya. Oh, Wikimedia Indonesia itu punya otoritas loh terhadap anggota komunitas Wikipedia, itu enggak. Jadi teman-teman di sini mau jadi kontributor Wikipedia saja tanpa minta bantuan ke Wikimedia Indonesia, silakan gitu. Jadi tidak masalah. Nah, cuman kami juga memberikan bantuan gitu. Misalkan, oh ini di Wikipedia ada informasi yang misalkan nggak benar gitu ya. Nah, kami dari Wikimedia Indonesia itu bisa membantu sampaikan ke teman-teman komunitas, karena bagaimanapun juga Wikimedia Indonesia ini kan didirikan oleh teman-teman dari anggota komunitas juga tadinya gitu. Jadi kami sebagian besar di sini juga komunitas, seperti saya juga sukarelawan nih di Wikimedia Indonesia. Nah, tapi saya dulunya itu kontributor di Wikipedia Bahasa Indonesia gitu. Baru gabung ke Wikimedia Indonesia gitu. Baik, bagaimana Ibu? Jawabannya sudah terjawab ya. Oke, Bu Irma. Terima Thank kasih you. atas pertanyaannya Bu Ari dan Pak Raymond. Kita ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari salah satu mahasiswa kami juga. Dari Laura, ini ada 3 pertanyaan nih. Oke. Pertama, apakah menjadi kontributor harus mengikuti seleksi, seperti seleksi pengetahuan dan keterampilan menulis agar bisa membuat akun Wikipedia? Terus yang kedua, ada apakah Wikipedia memiliki staff editor? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah satu orang bisa mengikuti banyak proyek Wikimedia Foundation atau proyek Wikimedia Indonesia? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Baik, silakan Pak Raymond. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertama, untuk masalah menjadi kontributor itu tidak ada seleksinya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bahkan bisa menyunting secara anonim loh. Jadi tanpa login itu bisa nyunting, bisa ngubah-ngubah isinya Wikipedia itu bisa. Karena kenapa? Nanti yang tampil itu adalah alamat IP-nya teman-teman semua. Jadi ketika nanti nyunting seperti tadi itu langsung disimpan itu bisa, tidak melalui proses otorisasi dari pihak manapun begitu. Nah, cuma nanti dari suntingan tersebut akan dilihat oleh anggota komunitas. Karena kenapa? Ya, jadi saya balik lagi ke halaman Wikipedia ya, id.wikipedia. Di sini saya akan tampilkan halaman sakti nih buat para kontributor. Itu namanya halaman perubahan terbaru. Nah, di halaman perubahan terbaru ini, itu para kontributor Wikipedia bisa melihat artikel apa saja yang sedang yang barusan disunting, jam berapa, tanggal berapa. Nah, ini ya. Nah, ini. 12 Maret 2022, nih, jam 14.39, 2 menit yang lalu. Itu baru ada yang nyunting artikel judulnya Pusat Seni Angkatan Darat. Nah, ini kita bisa lihat, kontributor ini bisa lihat di sini. Ini yang menyunting kan anonim ya. Ini saya sebut tadi. Jadi kita bahkan tidak perlu login untuk nyunting di wiki. Ini bahkan anonim bisa lihat. Nah, di sini kita bisa di sini tuh suntingannya benar atau tidak gitu. Oh, dia hanya menambahkan informasi seperti ini. Oke, berarti informasinya tidak masalah. Ya sudah, berarti dari sukarelawan biasanya lewat gitu. Nah, tapi kalau misalkan ditemukan nanti ada yang menghapus konten gitu. Nah, ini nanti bisa dikembalikan lagi seperti yang tadi saya bilang, atau bahkan kalau dia udah terus-menerus ya, ini memang si anonim ini memang lagi memvandal wiki nih, ya nanti teman-teman komunitas akan panggil pengurus, salah satunya saya juga ya, jadi sini saya bisa melindungi si halaman tersebut
atau memblokir si anonim tadi gitu. Jadi dia tidak bisa nyunting lagi gitu. Contohnya seperti itu. Jadi tidak ada seleksi apapun untuk jadi kontributor Wikipedia. Kemudian tadi untuk yang tadi ya, menyunting di proyek yang lain gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan, nah ini nama akun saya di Wikipedia ya, Raymond Sutanto. Ini nama akun saya. Akun saya ini bisa saya gunakan di situsnya Wikimedia manapun. Jadi mau di Wikipedia, Wikibooks, Wikimedia Commons ya. Ini Wikipedia. Nah, ini saya balik ke Wikimedia Commons, bisa diperhatikan akun saya di sini di atas juga tetap Raymond Sutanto. Di sini ya, bagian atas ini. Ini sama Raymond Sutanto, di sini juga sama. Misalkan saya buka Wikipedia bahasa Inggris gitu ya. en.wikipedia. Nah, sama. Nama saya juga ada Raymond Sutanto. Jadi ketika kita punya satu akun di proyeknya Wiki ini, itu akun tersebut bisa digunakan untuk seluruh proyek Wikimedia yang lain. Seperti itu. Tanpa kita perlu bikin lagi. Begitu. Nah, bedanya adalah tadi kan sebutkan bahwa saya admin atau pengurus di Wikipedia Bahasa Indonesia. Nah, itu tidak berlaku untuk di situs Wikipedia yang lain. Jadi saya hanya admin di Wikipedia Bahasa Indonesia saja. Saya bukan admin di Wikipedia Bahasa Inggris begitu. Jadi haknya yang dibedakan adalah haknya. Jadi hak dari akun kita di setiap Wikipedia itu bisa beda-beda seperti itu. Itu fitur yang mungkin salah satunya bisa digunakan. Oke, baik. Mbak Laura, semoga jelas ya jawabannya bisa dipahami. Dan terima kasih kepada Pak Raymond atas jawabannya. Oke, saya rasa ya. Saya mau bertanya lagi. Oh, oke. Oke, silakan Pak. Terakhir ya Pak ya. Oke, satu lagi ya Pak Raymond, silakan. Baik. Pak Raymond, tadi saya menyimak ya, Bapak bilang, Bapak tadi kasih apa ya, ide bagaimana kalau dosen memberikan tugas mahasiswa, terus tugasnya itu didokumentasikan dalam Wikipedia ya. Nah. Jadi mahasiswa bikin artikel gitu aja bisa ya, maksudnya nggak harus di di screening dulu, bisa langsung terbit gitu. Dan atau misalnya dosen meminta mahasiswa bikin kan tadi ada Wikibooks, itu bisa nggak mahasiswa bikin buku gitu ya di Wikibooks gitu tentang topik yang ya sesuai penugasan dosen, atau topik yang, atau juga dosen juga misalnya dosen mau bikin buku materi ajar di Wikibooks gitu, itu bagaimana, apa harus ada seleksi juga atau bebas aja gitu? Ya itu saja Pak Raymond. Oke, baik, langsung saya jawab mungkin bagaimana? Ya, silakan Pak. Oke, jadi Pak Todo, kalau misalkan Bapak mau misalkan menugaskan mahasiswa di kampus mau nulis di Wikipedia, itu dipersilahkan Pak. Jadi langsung saja, tapi berkoordinasi dengan Mbak Ami ya dari Wikimedia Indonesia. Nah, nanti Mbak Ami akan mempersiapkan mungkin ada halaman khusus begitu. Kemudian nanti Mbak Ami juga akan menghubungi komunitas. Jadi komunitas ini juga akan tahu, oh ternyata mahasiswa dari kampus ini itu sedang ditugaskan oleh dosennya untuk membuat tugas di Wikipedia. Gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mahasiswa itu membuat kesalahan, itu akan dibantu oleh teman-teman komunitas begitu. Karena yang kejadian kemarin ada dosen yang menugaskan mahasiswanya untuk menulis konten di Wikipedia, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswanya kan mereka tidak tahu apa-apa ya, mereka hanya ditugaskan saja di Wikipedia, kemudian nulis konten. Nah, kontennya itu banyak yang tidak memenuhi ketentuan gitu di Wikipedia. Jadi banyak yang artikelnya dihapus begitu. Dan ketika kami coba kontak, ternyata dari pihak kampus tersebut tidak membahas apa-apa. Jadi, oh ya sudah, dari kami juga tidak bisa membuat apapun gitu. Jadi koordinasi dengan tim pendidikan Wikimedia Indonesia, sehingga nanti bisa dibantu kaidah-kaidah penulisan di Wikipedia yang baik, yang benar, nanti
sehingga tidak muncul masalah ketika nanti tulis di Wikipedia gitu. Kalau untuk di Wikibooks itu sendiri aturannya sih lebih bebas dibanding Wikipedia, karena kan bagaimanapun itu buku yang kita tulis sendiri begitu ya. Jadi kalau masalah ketentuan apakah ada rujukan atau punya, ya itu dipersilahkan gitu. Tapi kalau misalkan mau buku yang mau kita nulis novel gitu, kita sebagai penulis novel itu kan tentu tidak ada rujukannya ya. Jadi dipersilakan saja gitu. Untuk menulis di Wikibooks itu bisa juga digunakan sebagai bahan ajar ya, sebagai sarana untuk dosen memberikan tugasnya ke mahasiswa seperti itu. Wikibooks ini tampilannya nih ya, saya berikan yang bahasa Indonesia ya, id.wikibooks.org. Nah ini situsnya. Ini Wikibooks bahasa Indonesia. Ya, judulnya namanya dia Wikibuku begitu. Oh, udah ada 4.000 judul ya, banyak juga. Iya. Keren. Mungkin ya karena bukunya juga banyak yang belum selesai soalnya Pak, balik lagi tidak semua kontributor ini kan punya kewajiban untuk menyelesaikan buku yang dia tulis gitu ya. Jadi di antara judul-judul ini juga banyak juga sih yang belum selesai begitu. Kalau jurnal ada nggak? Maksudnya dosen kan ada kewajiban bikin artikel jurnal ilmiah. Ada nggak? Ya iseng aja nih. Ada nggak wiki jurnal? Project Wiki Jurnal sendiri itu sudah dimulai juga di Amerika, tapi untuk di Indonesia belum ada Pak, kebetulan. Oh. Untuk belum tersedia yang bahasa Indonesia kalau untuk Wiki Jurnal. Jadi Wiki Jurnal itu ada di dalam subnya Wikiversity. Jadi di Wikiversity itu ada kumpulan jurnal, disebutnya Wiki Jurnal, dan mereka biasanya kontribusi di situ. Tapi karena Wikiversity sendiri belum ada tersedia dalam versi bahasa Indonesia, yang di Wiki Jurnalnya pun pasti juga belum ada. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Raymond. Ya baik, sama. Ya, terima kasih Pak Todo atas pertanyaannya dan Pak Raymond. Untuk sesi tanya jawab saya sudahi ya. Dan terima kasih atas ilmunya nih Pak Raymond Sutanto dan rekan-rekan dari Wikimedia. Juga untuk hadirin sekalian, jadi dalam webinar kali ini kita belajar banyak ya, mendapatkan banyak informasi dan ilmu pengetahuan mengenai Wikipedia. Balik lagi ke tujuan Wikipedia ya, kalau Wikipedia itu kita menyediakan informasi, kita mendapatkan informasi juga, dan kita bisa untuk para pengguna internet ya, bisa mencari informasi dengan sangat mudah ya. Selain itu, para pengguna juga bisa saling membenarkan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan artikel tadi yang disampaikan oleh Pak Raymond. Namun akan lebih baik juga kita bisa mengetahui ya kewajiban untuk mencantumkan referensi yang digunakan. Misalnya dalam penulisan misalnya. Oke. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raymond Sutanto sebagai narasumber kita siang hari ini, dan rekan-rekan dari Wikimedia Indonesia. Semoga kedepannya bisa ya kita berkolaborasi kembali, memberikan pelatihan bersertifikat. Mungkin oke. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kembali ke MC, Kak Intan. Oke, silakan Kak Intan. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu Irma Rahmawati yang telah memandu berjalannya sesi penyampaian materi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Raymond Sutanto selaku narasumber yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu baru kepada para peserta. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Raymond Sutanto hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta kuliah umum daring. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Todo Sibuya, selaku Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara, untuk memberikan salam penutup pada kuliah umum hari ini. Kepada Bapak Todo, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Intan.
Saya sangat senang dan bersyukur acara webinar bersama Undira dengan Wikimedia Indonesia bisa terlaksana hari ini. Ini semua berkat kerja keras dan inisiasi dari Ibu Irma Rahmawati yang sudah merintisnya dari awal ya, akhirnya bisa terwujud hari ini. Webinar bersama yang merupakan webinar ini sendiri juga bagian dari program kerja program studi sastra Inggris, dan kami senang sekali rekan-rekan dari Wikimedia Indonesia bisa membantu kami dalam memperluas wawasan mahasiswa dan juga pengetahuan tentang pemanfaatan Wikimedia yang bijak. Ya, jadi kami harap sekarang mahasiswa jadi lebih paham tentang bagaimana seharusnya memanfaatkan Wikipedia dalam konteks keperluan akademik, dan juga ya kami lihat nih dari pertanyaan-pertanyaan diajukan mahasiswa, kelihatannya mereka akan tertarik sekali untuk kegiatan lanjutannya nanti ya. Pak Rahmat, Bu Dian, Bu Rahmi, Pak Raymond ya. Kayaknya kita bisa mungkin kita bisa diskusi lagi nih untuk pelatihan literasi media ya. Tadi saya suka sekali itu istilah itu, literasi media. Memang benar sekali, kita salah satu keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 itu adalah keterampilan analytical skills, media literacy, dan itu memang sangat terkait sekali ya. Kalau seseorang belum bisa memilah-milah mana informasi yang valid, mana yang tidak valid, maka sulit bagi dia untuk memiliki literasi media. Jadi kami harap nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut untuk pelatihan media. Saya juga waktu itu sudah sempat nanya-nanya sih, ada kenalan di Universitas Satya Wacana, dan dia cerita iya memang Wikimedia pernah bikin pelatihan literasi digital ya dengan mahasiswa di Satya Wacana. Kami ingin sekali, kebetulan kami juga ada mahasiswa sastra Inggris yang melakukan kegiatan penerjemahan, mungkin bisa bantu juga jadi kontributor mengalih bahasakan artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari Wikimedia Indonesia, Pak Rahmat khususnya sebagai Ketua Wikimedia Indonesia, juga Ibu Rahmi, Ibu Dian yang sudah mempersiapkan webinar ini, serta mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Prodi Sasing, Mbak Intan dan Mbak Nyiur ya, terima kasih banyak. Tadi juga sudah meladeni pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, dan tentu saja pada Pak Hamdin, Ibu Irma, dan tentunya Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Terima kasih sekali Ibu Ari Purwanti. Ya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Intan. Baik. Sebelum acara ini berakhir, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah,